Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis yang kedua berkaitan dengan iman, Islam, iman dan juga ihsan. Kemarin kita sudah membahas mengenai datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang luar biasa, yaitu dengan keadaan syadidu bayadith thiyab, yang sangat putih bajunya, kemudian syadidu sawadis sya'r, yang rambutnya amat begitu hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak diketahui, tidak terlihat darinya bekas-bekas safar. Yang ini menunjukkan bahwasannya orang ini kalau dari luar Mekah maka dia akan terlihat bekas safarnya. Kalau orang Mekah, Umar mengatakan la ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami seorang pun tidak ada yang mengenal dia. Ini diantara keajaiban, dan memang ketika akhirnya Nabi menyampaikan ini adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat agama Islam. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari faedah yang kemarin kita dapat ambil luar biasa manfaat tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu, di mana malaikat Jibril menggambarkan tentang perilaku dan juga tampilan seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kemarin, pelajaran yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa diterapkan di berbagai majelis kita, ya, di PC-PC atau dimanapun, agar kita lebih beradab lagi dalam mengkaji ilmu. Karena kalau kita hendak mendapatkan ilmu, ya kita harus memuliakan ilmu, bahkan juga ahli ilmunya, gitu. Dan memang ini diantara bentuk pemuliaan Nabi, malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam hadis berikut ini. Ketika malaikat Jibril menggambarkan bagaimana adab ketika seorang ingin mendapatkan ilmu, terutama di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah duduk mendekat, kemudian menyandarkan paha serta tangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendekatkan paha dan menyandarkan tangannya kepada Nabi, maka malaikat Jibril berkata, akhbirni anil Islam, kabarkan aku, beritahu aku tentang Islam. Nah, ini Syekh Shalih Fauzan menyampaikan dalam kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah bahwasannya ini diantara metode belajar mengajar yang efektif, yaitu soal jawab, tanya jawab. Karena dengan tanya jawab ini bisa lebih efektif lagi dalam mendulang ilmu, ya. Kalau bahasa sekarang mungkin Q&A gitu. Dan memang ketika kita menyampaikan hajah kita, kebutuhan kita, biasanya kita akan lebih interest, kita akan lebih tertarik, akan lebih berminat dalam ilmu itu. Maka di sini malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam. Akhbirni anil Islam ay bayyin li haqiqatal Islam. Syekh Shalih Fauzan menyampaikan maksud dari kalimat akhbirni anil Islam yaitu bayyin li, terangkan kepadaku haqiqatal Islam, hakikat Islam. Kenapa? Karena banyak manusia yang mengaku Islam, intisab, menyandar kepada Islam, akan tetapi tidak mengetahui hakikat Islam, bahkan tidak beramal dengan amalan seorang muslim. Maka bagaimana ketika dia beramal, ya, berperilaku tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, hendak disebut muslim. Makanya di sini malaikat Jibril mengatakan tentang hakikat Islam, ini bukan sekedar Islam lipstik belaka, tapi betul-betul hakikat Islam. Kemudian Nabi menjawab hakikat Islam, ya, atau rukun Islam, ya. Ini menjadi dalil tentang rukun Islam yang 5. Kata Nabi, al-Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 1. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. 2. Wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat. 4. Wa tasuma Ramadan, engkau saum Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji, ya. Yang ini menjadi bagian daripada hadis yang lainnya, buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, ini jadi dalil bahwasannya Islam itu memiliki rukun yang 5. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, satu poin pertama yaitu tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat, yang ini adalah core atau inti dari kelima rukun tersebut. Artinya kalau 5 rukun ini tanpa ada yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat, maka tidak ada nilainya, gitu. Makanya ini amat penting, bahkan didahulukan oleh Nabi SAW menjadi yang pertama. Nah,
Al-Islam tadi disebutkan antasyhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah selain Allah. Kekeliruan di antara kita ketika menerjemahkan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar illallah kecuali Allah. Karena nyatanya kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ternyata banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka makna la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itulah makna yang sesungguhnya. Kemudian itu adalah diantara pondasi keislaman kita, di mana kita itu harus bertauhid, dan tauhid ini harus menjadi inti dari semua amalan kita. Tadi kita sampaikan menjadi core ya, inti dari rukun yang empatnya. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah, kita bersaksi bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Artinya jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tidak akan dikatakan seorang itu betul-betul bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah kalau dia tidak bersaksi Rasulullah itu sebagai utusannya. Maka turunan daripada dua kalimat syahadat ini ringkasnya adalah kita harus bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana ketika kita kalau tidak bertauhid, ya kalimat yang pertama, ya asyhadu an la ilaha illallah, maka kita akan menjadi orang yang musyrik, bahkan bisa jadi kafir, gitu. Atau minimal ketika beramal, misalkan kita tidak bertauhid, ya dengan riya dan sum'ah tadi, maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sudah kita sampaikan itu akan tertolak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak merealisasikan wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada dan sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, maka kita akan terjerumus kepada bid'ah. Makanya tadi turunan ringkasnya dari dua kalimat syahadat ini adalah kita bertauhid dan mengikuti sunnah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari dua kalimat syahadat ini diantaranya para ulama memberikan syarat ya, dari sudah banyak disampaikan oleh para asatid bahwasanya syarat daripada ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'us sunnah. Nah, amal kita yang 2 sampai ke 5 itu, mulai dari tadi sholat, mengeluarkan zakat, saum, dan juga haji, kalau ini tidak dilaksanakan dengan benar, yang pertama, ya, yang tadi bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya, maka ini bisa jadi tidak bernilai nanti ke depannya. Dan sebagai penutup, jamaah, karena tentang ikhlas kita sudah sampaikan di pembahasan yang sebelumnya, maka kita akan sampaikan berkaitan dengan wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita harus berittiba, beruswah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tentunya dalam urusan amal misalnya ya, amal-amal soleh, maka kalau kita tidak sesuai dengan Nabi, maka itu akan tertolak, gitu. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsah bid'ah, karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara-perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini jangan dikatakan dalil bid'ah dengan ini begitu, tidak. Justru ini dalil yang sangat luar biasa, dalil yang menjadi pakem, menjadi dawabit kita dalam beragama, dalam beramal soleh. Yang kedua, lebih tegas lagi Nabi menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan laisa alaihi amruna, yang perkara kami, yakni agama, tidak ada padanya, tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu dua kalimat syahadat sebagai rukun yang pertama dari arkanul Islam, jawaban dari pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.